Setelah kemarin viral tentang ucapan seorang ustadz yaitu Khalid Basalamah yang mengatakan bahwa wayang itu tidak ada dalam syariat Islam atau wayang itu dilarang, kemudian sebaiknya wayang itu dimusnahkan. Nah, ini ternyata ada pendukungnya yang kelihatannya juga satu jalur dan membahas juga tentang wayang. Pernah sedih, wali-waliullah nggak pernah takut miskin untuk mengatakan la ilaha illallah. Bukan anak buahnya Siti Jenar, betul? Waduh, bahaya. Ya, tidak. Bicara wayang bagaimana? Yuk belajar hadis tentang malaikat nggak masuk ke rumah yang ada lukisan bernyawa, ada patung yang menyerupai makhluk hidup. Wayang simbol-simbol setan dan lain sebagainya. Apa iya kita berdakwah dengan cara yang haram? Akhi. Jadi pemahaman mereka seperti ini. Ya, memang ada hadisnya tentang hal tersebut, tapi ada khilafiyah juga. Tapi yang jelas intinya itu kalau menyerupai makhluk hidup itu misalkan wayang, itu kan ada tokoh Semar, ada Gareng, ada Werkudara dan lain sebagainya. Apakah tokoh-tokoh tersebut itu menyerupai makhluk hidup? Ya, kalau memang zaman dahulu sebelum ada Wali Songo yang berdakwah di Nusantara, memang bentuk wayang itu seperti makhluk hidup yang utuh, menyerupai makhluk hidup. Tapi karena kehebatan dan peran serta Wali Songo, bentuk tersebut dirubah dan disesuaikan. Jadi setiap tokoh dalam wayang itu kalau disebut hewan bukan, disebut manusia itu juga bukan. Karena bentuknya itu unik ya dalam wayang itu. Tapi lebih jelasnya kita bahas beberapa tokoh wayang. Salah satu tokoh wayang yang sangat populer di kalangan masyarakat yaitu seorang tokoh elit dari negeri Astina di pemerintahan Kurawa yang dikenal sebagai Sengkuni. Sosoknya dikenal jahat, suka mengadu domba, dan selalu menghalalkan segala cara dalam mendapatkan keinginannya. Dalam kisah pewayangan, Pandu Dewanata terlibat dalam perang melawan muridnya sendiri yaitu Prabu Tremboko dan berakhir dengan kematian keduanya. Tragedi berdarah ini terjadi akibat politik adu domba Sengkuni untuk merebut tampuk kekuasaan dari Pandu. Kemudian selanjutnya adalah Werkudara atau biasa disebut Bima. Werkudara memiliki tubuh besar dan memiliki watak kesatria, peduli dengan keluarga, gemar menolong, jujur, berbakti kepada orang tua dan gurunya, kemudian setia. Terus selanjutnya adalah memberantas angkara murka dan selalu adil. Bahkan tokoh Werkudara ini di sekolah dijadikan sebagai pendidikan karakter yang bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia serta utuh. Berikutnya adalah Gatotkaca, bisa dibilang menjadi salah satu tokoh pewayangan yang paling dikenal oleh banyak orang. Sosok ini dikisahkan mampu terbang tanpa menggunakan sayap serta memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya Gatotkaca sering mendapat julukan otot kawat balung wesi. Akhir hidup dari Gatotkaca ini bisa dibilang cukup ironis, sebab tokoh pewayangan yang satu ini tewas tertembak senjata Kontawijaya di bagian pusarnya. Padahal sebelumnya sarung dari pusaka Kontawijaya telah menyelamatkan Gatotkaca karena berhasil memotong tali pusar miliknya. Namun, hal ini juga memiliki arti bahwa Gatotkaca hanya bisa terluka atau terbunuh karena pusaka tersebut. Tewasnya Gatotkaca ini terjadi pada saat perang Baratayuda ketika dia mencoba terbang setinggi-tingginya agar terhindar dari pusaka Kontawijaya yang digunakan oleh Karna. Meskipun begitu,
Gatotkaca masih berhasil membunuh banyak pasukan Kurawa ketika dia jatuh dengan kekuatan yang sangat dahsyat di bumi. Kemudian selanjutnya adalah tokoh yang sangat terkenal, yaitu Semar. Semar ini merupakan tokoh wayang yang diciptakan langsung oleh Sunan Kalijaga. Dalam pewayangan, Semar merupakan pentolan Punokawan yang berjiwa adil meskipun buruk rupa. Semar memiliki anak bernama Gareng, Petruk, dan Bagong, dan mereka ini biasa disebut sebagai Punokawan karena kerap menyajikan pertunjukan yang menghibur dengan pesan moral yang sangat bermanfaat. Dalam wayang, Punokawan bertindak sebagai penasehat, teman bercengkrama, dan pengingat bagi para kesatria untuk selalu melakukan kebaikan. Tokoh Punokawan ini merupakan modifikasi seni wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Jadi sangat mengherankan jika ada yang bilang bahwa cerita dalam pewayangan itu tidak ada gunanya. Padahal sebenarnya manfaatnya sangat-sangat banyak, karena di situ terdapat pendidikan atau pembelajaran karakter. Hampir semua manusia ada di situ. Ada yang berkarakter jahat, ada yang berkarakter baik, ada yang memiliki sifat culas, ada yang memiliki sifat kesatria, dan lain sebagainya. Artinya sebagai penonton wayang atau penikmat wayang, kita itu diajari untuk melatih diri untuk mengambil sesuatu yang baik di cerita wayang tersebut. Sehingga jika ada yang mengatakan bahwa wayang itu bertentangan atau tidak sesuai dengan Islam, itu adalah pendapat atau pemahaman yang sangat keliru. Apalagi sampai menganjurkan untuk memusnahkan wayang. Ya, ini sudah sangat ngawur, keterlaluan. Jadi kita giatkan lagi mencintai warisan budaya yang kita ketahui bahwa wayang sudah dicatat oleh UNESCO. Sementara masalah bentuk wayang yang bagi kelompok Salafi Wahabi itu tidak boleh, itu adalah pendapat yang kurang tepat. Karena bagaimanapun juga wayang itu adalah hasil kreasi Wali Songo, dan yang terkenal adalah Sunan Kalijaga. Sehingga bagaimana mungkin para wali zaman dahulu itu tidak mempelajari atau mengetahui atau mungkin meneliti terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu. Contohnya wayang. Tentu mereka lebih paham daripada orang-orang zaman sekarang yang sok berlaku ke Arab-Araban. Sekian dan terima kasih. Sekarang saatnya kita nonton wayang.